Konten kreator dan influencer itu adalah pertanyaan paling umum. Benar sekali. Nah, yang dilontarkan oleh para mahasiswa yang ingin menjadi Content creator. apapun itu namanya. Tapi pengen jadi influencer juga, tapi pengen jadi content creator juga. Ya tapi boleh. bingung gitu Boleh, kan. Ya benar, aku iya. masuknya yang mana nih? Oke, selamat datang kembali di Cerita Kamar Cowok bersama saya Agung Ara dan Sano udah pada tahu. Oke, sekarang kita ada di kan harus tetap. Oh iya sih. Sebelum kita mulai jangan lupa subscribe dulu, jangan lupa like juga, komen dan juga share. Kon belum mulai. Udah like, komen, share aja. Nggak apa-apa lah. Ya. Selamat datang kembali. Sekarang kita lanjut di part 2. Lanjutan dari yang kemarin kita membahas tentang apa itu content creator. Kali ini Kita coba membedah sedikit aja. membedah kupas tuntas. Asik. Apa itu bedanya? Konten kreator dan influencer itu adalah pertanyaan paling umum. Benar sekali. Nah, yang dilontarkan oleh para mahasiswa yang ingin menjadi Content creator. apapun itu namanya. Tapi pengen jadi influencer juga, tapi pengen jadi content creator juga. Ya tapi boleh. bingung gitu Boleh, kan. Ya benar, aku iya. masuknya yang mana nih? Ya kita juga sedikit bingung. Sebenarnya Silakan Pak. secara profesional bedanya itu tidak ada sebenarnya. Kalau secara Iya betul. profesional, Betul. itu tidak ada. Betul. Tapi yang menjadi perbedaan di antara keduanya yaitu dipengaruhi oleh faktor preferensi dan juga gender. Ah betul. Iya betul. Betul. Setuju lah, setuju. Apa? Udah Pak? Kamu iya-iyahan aja apa? Ya soalnya Bapak gak ngomong lagi gitu. Ya gini ya. Dilanjut dong Pak. Saya boleh. TikToknya mana Iya, dong? bener. Iya. Saya lupa. Jadi kalau kita ngomongin preferensi dan gender, influencer. Iya benar. Iya benar. Influencer itu dulu ya, biasanya itu orang identik influencer itu adalah wanita. Betul. Makanya kita nyebutin tadi gender kan. Karena ya nggak tahu kenapa. Pokoknya dulu itu yang namanya influencer kebanyakan wanita. Kan kayak misalkan beauty influencer. Ya, terus influencer yang ya sih kebanyakan beauty, fashion kan. Fashion influencer wanita juga. Itu dulu. Kalau sekarang udah Sekarang mainstream banget gitu. influencer itu sudah dijadikan salah satu marketing kit. Betul sekali. Kenapa? Karena gini, kamu pasti pernah dengar ada yang disebut makro influencer, Mikro influencer, satu lagi. nano influencer. Nah, itu sebetulnya label yang dibuat oleh para marketers untuk marketers. Iya, lanjut. Marketers. Jangan, ntar TikTok kan. Jadi itu si marketers itu adalah orang-orang yang bergerak di dunia marketing. Nah, dia bikin tuh istilah-istilah itu sebetulnya sih simpel, buat pasang harga. Bener. Jadi Iya kan? dilihatnya itu kalau nggak salah dari followersnya. Ya bisa followers, bisa subscriber, Atau tergantung insight-nya, kan platform. sekarang udah Ya bisa dari dicek insight, insight. ya betul. Jadi contohnya apa ya? Influencer itu yaitu beauty, lifestyle, terus mungkin sekarang ada real estate influencer, ada tuh, udah mulai bermunculan. Terus yang ngomongin hewan, ya pet influencer. Itu ada. Jadi orang jadi ikut suka kucing dan lain-lain gitu. Iya. Ada. Tapi kebanyakan orang berpikir kegiatan seorang influencer ini dilakukan oleh seorang wanita. Memang banyak orang yang berpikir itu seperti itu. Ya, tapi sekarang udah enggak. Sekarang udah tuh, tapi ada juga kayak misalkan contohnya Arif Muhammad. Ya. Udah pasti dong dia influencer. Tapi dia gak mau disebut influencer. Iya, dia pengennya maunya disebut content creator. Gitu. Nggak salah. Nggak salah juga, karena gini, kalau misalnya yang nonton bingung, katanya influencer sama content creator beda, tapi nggak ada bedanya. Sebetulnya memang nggak ada. Arif Muhammad itu secara looks-nya memang influencer, tapi dia pengen disebut content creator karena video dia menjadi sebuah konten yang menginfluence audience. Secara tidak sengaja menginfluence orang lain. Ada yang disengaja. Ada yang disengaja. Iya. Contohnya brand ambassador. Ya. Oh, itu beda lagi. Ya itu kan tugasnya memang. Tugasnya. Kalau ketika jadi brand Iya. ambassador itu tugasnya. Jadi sebetulnya kalau masih bingung influencer dan content creator, ya itu sekarang sudah ngeblend jadi satu bagian. Jadi contohnya tadi influencer dan content creator sekarang udah ngeblend itu kayak misalkan Kimi Hime. Wow, kenapa Anda nyebut Kimi Hime? Enggak, ini contohnya.
Iya. Nah, Kimi Hime itu kan seorang gamers. Tuh. Nah, tapi secara tidak langsung Seksi. dia jelas. Iya kan? Iya kan? jelas. Ya. Ya, Kimi Hime itu seorang gamers, tapi secara tidak langsung dia juga menginfluence orang untuk bermain game yang sama dengan yang dia mainkan. Oh iya, betul. Nah, itu contoh tuh. Contohnya. Contoh. Jadi sekarang udah nggak harus bingung lagi kamu yang di rumah tentang aku tuh sebenarnya masuknya kemana sih, content creator atau influencer gitu kan? Karena zaman sekarang dua-duanya itu udah menjadi hal yang sama, mungkin bisa disebut sama. Nggak sama sih, kayak saling nggak sih, kayak Betul. saling gitu. Iya, jadi sudah ngeblend. Benar. Intinya content creator atau influencer atau selebgram itu adalah profesi baru. Profesi baru di zaman ini. Betul. Kalau misalnya tetap ada yang kekeh, jadi perbedaannya apa gitu? Mungkin kita bisa menjelaskan gini. Influencer itu contohnya siapa tuh yang Arab cantik? Tasya Farasya, tahu kan? Enggak. Iya, Farasya. Ya itu soalnya anak gue nonton. Itu kan isinya kan beauty vlog. Betul. Nah, dia kan nggak ngomongin apa lagi di luar kecantikan tuh jarang dibahas. Iya. Terus dia juga nggak pernah ngebahas soal gua tuh bikin kontennya tuh pakai ini enggak. Tapi kan dia cuma ngebahas soal beauty. Nah, itu kita kategorikan influencer. Ini buat yang nanya. Nah, kalau konten kreator contohnya itu adalah Halilintar. Halilintar itu konten semua isinya karena dia bikin suatu video itu ada yang pakai sinematik, terus ada ya maksudnya teknik pengambilan gambarnya itu diperhatikan. Betul. Itu bisa kita kategorikan sebagai konten kreator. Gitulah. Jadi kamu bisa tentuin mau ada di jalur yang mana. Influencer maksudnya lebih ke influence orang atau lebih ke bikin satu karya. Dan ini ada Batman kecil. Ya. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita berkaca pada yang sedang ramai di masa ini. Apaan tuh? Kalau misalkan di platform TikTok. Oh, keren binomo. Kalau platform TikTok itu kan bentuk Juga ramai banget. iya ramai banget. Iya. Ditangkap. Konten tuh. Kalau misalkan di platform TikTok itu kan ketika orang membuat video di TikTok dia bisa disebut dia membuat satu konten sebenarnya, ya kan? Ya, Video itu adalah kontennya. betul. Tapi di dalam video itu dia menginfluence orang. Nah, benar cakep nih. Nah, Betul, Ben. itu jadi Pinter kau. mengapa sekarang konten kreator dan influencer itu udah ngeblend? Contohnya bisa kita lihat di situ. Jadi orang-orang tuh sudah mulai terinfluence oleh apa yang ada di dalam videonya. Sedangkan videonya tersebut itu disebut sebagai konten dan bisa diklaim sebagai aku tuh konten kreator karena bikin Betul. satu video. Betul. Jadi nggak usah bingung lagi. Cocok. Sebenarnya masih ada lagi setelah ini pembahasannya. Karena Pembahasan kita masih banyak. betul, karena kita bakal terus ngebahas belajar bareng di segmen apa namanya? Belajar konten. Belajar konten, benar sekali. Nah, jadi Bang, belajar konten, Bang. Hayu. bedanya sebenarnya apa sih bedanya belajar konten sama belajar konten-konten yang lain gitu? Hah. Ya maksudnya kan Ya, kita orang juga ada nih Ya, yang buka kelas gitu dan lain-lain. Apa bedanya sama kita? sebetulnya nggak ada bedanya. Cuma kita itu emang malas aja ngurusin kelas. Iya. Ya kan? Kita malas ngurusin kelas. Jadi pemahaman yang kita punya itu kita share bareng-bareng. Betul sekali. Ya, jadi kalau kamu misalnya punya pengalaman berbeda terus masih relate sama yang kita omongin, ya nggak apa-apa di komen aja, kan Bisa belajar langsung bareng. komen aja. Kita belajar bareng, sharing bareng. Kebetulan juga karena ini gratis dengan persyaratan yang sangat gampang yaitu subscribe dan juga share ke teman-teman. Kirain mau ngomong BPJS. Sampai sini BPJS. Iya kan sekarang semua BPJS. Oh, saya belum punya BPJS Bang. Nah, Anda nggak bisa bikin SIM. Oke, jadi buat teman-teman semua kita belajar bareng di sini secara gratis. Jadi jangan lupa subscribe, jangan lupa di-share ke teman-teman kamu di sana yang mau belajar bareng juga. Betul. Oke, mungkin buat part 2 ini tentang perbedaan influencer dan Ya. juga perbedaan
influencer dan juga Content creator. Harusnya sudah bisa memberikan kalian sedikit pemahaman. Ya, ada pencerahan sedikit lah. Ya, jadi kamu nggak usah bingung lagi, gua mau jadi apa. Nah, itu dia. Karena sekarang udah, tadi kesimpulannya udah dibahas kan. Pokoknya apapun bukan keinginan maksudnya, kamu pengen jadi apa, itu mudah-mudahan bisa kita bantu kasih pencerahan ya. Betul. Selama nggak pengen jadi Iron Man, itu kita hands up. Apalagi Hulk, itu kita hands up juga. Belum dapet rumusnya ya, belum dapet. Iya. Karena itu, ya udah. Ya. Oke, mungkin segitu aja buat kali ini. Kita lanjut di part 3. Close. Mana? Kan lu bilang close dulu. Kan jangan close. Emang nggak close? Close.